Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 6 Oktober 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-27. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudariku terkasih, seorang ahli Taurat bertanya pada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Bagi orang Yahudi, sesama mereka adalah orang-orang Yahudi sendiri. Di luar orang Yahudi bukan sesamanya. Tapi bagi Yesus, sesama itu tidak dibatasi oleh golongan apapun. Tidak terbatas pada satu suku tertentu, wilayah tertentu. Sesama tidak dibatasi oleh ikatan apapun. Sesama adalah semua orang, apapun golongannya, apapun warna kulitnya, apapun status sosialnya. Hari ini pertanyaan bukan lagi siapakah sesama kita, tapi mampukah kita menjadi sesama bagi semua orang. Hal ini jelas seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Itulah yang dilakukan oleh orang Samaria dalam kisah Injil hari ini. Saat dia melihat ada yang mengalami kecelakaan dan kesulitan, ia tergerak hati untuk membantunya. Ia tidak melihat dari suku mana, dari golongan apa, tapi ia tergerak hati untuk membantu, menolong orang yang mengalami kesulitan itu. Ia tergerak hati untuk melakukan sesuatu, merawatnya. Bagi orang Samaria, setiap orang yang mengalami kesulitan, hukumannya wajib untuk dibantu, karena mereka adalah sesamanya. Sikap berbeda ditunjukkan oleh seorang imam dan orang Lewi. Mereka sama-sama melihat orang yang dirampok, tapi mereka melewati, tidak tergerak hati untuk membantu. Padahal mereka orang-orang terpandang. Mereka adalah orang yang mengerti tentang hukum Taurat. Mereka orang yang mengerti tentang cinta kasih. Pertanyaan untuk kita hari ini, siapakah sesama menurut kita? Kalau kita jujur dengan diri kita, apa yang kita lakukan selama ini tidak jauh berbeda seperti para imam dan orang Lewi itu. Kita masih dalam hidup yang sikap mengkotak-kotakan sesama kita.
dari suku ini, dari ras ini, agama ini. Akibatnya kita menutup diri untuk orang lain. Kisah orang Samaria hari ini hendaknya menggugah hati kita semua. Bahwa kita tidak perlu bertanya siapa sesama kita. Tapi kita mau menjadi sesama untuk semua orang. Kita mau melakukan kebaikan-kebaikan kita untuk setiap orang. Kita tidak memandang dari golongan mana, dari suku mana. Siapa saja kita harus lakukan kebaikan. Yang terpenting bagi kita saat ini adalah melakukan sebuah kebaikan bagi semua orang yang membutuhkan perhatian dan cinta kita. Yang terpenting bagi kita adalah kita peduli dan penuh cinta pada mereka yang membutuhkan. Tugas kita sebagai murid Kristus adalah menghadirkan wajah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.